Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Khaira Jasa Muhammad. Nama saya Lydia Risma Widiani. Fakultas Ilmu Olahraga adalah salah satu fakultas yang dimiliki Universitas Negeri Yogyakarta. Dari tahun ke tahun, kami selalu menyumbangkan prestasi baik akademik maupun non-akademiknya. Nah, berbicara tentang prestasi MK sendiri, pada tiap tahunnya menyeleksi mahasiswa yang berprestasi bernama MAPRES. Nah, siapa aja sih wajah-wajah MAPRES tahun ini, Kak? Nah, perkenalkan dari Prodi Ikon, Kak Jantan. Yang kedua dari Prodi PJKR, Kak Lutfi Hakim Pangutun. Yang ketiga dari Prodi PKO, Mia Kurniawati. Yang terakhir nih dari Prodi PGSD Penjas, Kak Vida Nur Ardiati. Mari Pak Mapres, boleh silakan duduk. Moga duduk. Nah, ini MAPRES tahun 2020. Maaf Mas, Mapres tahun kapan ya? Saya Mapres, insya Allah tahun depan. Loh, kok asik ya? Kok wajahnya asik ya? Memang wajah saya nggak cocok buat Mapres, Mas. Oh, tapi bercita-cita menjadi MAPRES. Saya menjadi mahasiswa prestasi. Oke, siap. Oke. Untuk sekarang masih jadi mahasiswa, prestasinya menyusul. Amin. Oke. Loh, siapa yang bilang duduk? Oh, oke, siap. Oke, lanjut. Apa kabar nih para Mapres? Monggo dari Kak Vida dulu. Moga dari Kak Vida. Oke, kabar saya alhamdulillah baik nih. Kesibukannya sekarang apa nih Kak Vida? Kesibukan saya kebetulan masa pandemi ini agak longgar. Jadi untuk sekarang saya aktif di panitia. Gitu. Untuk sekarang. Untuk sekarang ya. Iya. Monggo bisa. Jadi tetap produktif ya? Harus dong, harus Oke, tetap. bagus. Oke, yang kedua lanjut nih siapa? Kak Lutfi. Oke, siap. Moga Kak Lutfi. Sekarang alhamdulillah kabarnya baik, kayak orang pada umumnya pandemi di rumah aja, tetapi di rumah juga produktif kayak mencari info tentang beasiswa atau membaca beberapa buku yang disukai atau melakukan beberapa olahraga ringan-ringan untuk menjaga tetap sehat di rumah. Oke Kak, masih Kak Lutfi nih. Ini rumahnya mana nih alamatnya? Kalau di Jogja, alamat saya di Sleman Permai 2, Blok 6, Paman dan Sleman. Oh iya, oke lanjut. Dari PKO nih Mbak Mia nih. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Mia? Alhamdulillah kabarnya baik lah. Oke, jadi di pandemi ini kesibukannya? Untuk kesibukannya saya sendiri lagi di rumah sih dan juga alhamdulillahnya ikut panitiaan juga, terus juga ikut kegiatan di rumah juga, terus apa ya, ikut baca-baca referensi dan juga ikut kegiatan lomba yang secara online. Sibuk berarti sebenarnya Kak Mia. Sebenarnya nggak sibuk, cuma ya mengisi waktu. Mengisi waktu luang. Oke. Produktif kayak gitu. Bisa sekarang Kak Jantan. Halo. Hai. Oh iya, alhamdulillah saya sehat walafiat, bisa jumpa dengan teman-teman semua di sini. Alhamdulillah juga di pandemi ini, kalau biasanya berat badannya naik, saya alhamdulillah turun 9 kilo, tapi nggak kelihatan. Dan kesibukan saya saat pandemi ini juga lumayan, karena selain itu tadi turun berat badan kan workout exercising setiap hari, sepedaan, Iya, musimnya sepeda ya? wah bisa, ada. Kuat banyak dari sama. Oke, siap. Terus juga alhamdulillah diberi kesibukan lain, diberi kesempatan dari UNJ untuk mewakili sebagai Mapres UNJ. Kesibukannya yaitu mempersiapkan karya tulis untuk lomba mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Oh iya. Nah, para maba di rumah pasti penasaran nih, gimana sih cerita Mapres pada awal-awal masuk ke FIK, khususnya FIK UNY. Mari bisa cerita lagi nggak apa-apa. Monggo. Oke, baik, terima kasih. Untuk cerita awal masuk FIK dulu, sebenarnya nggak sekali daftar masuk itu saya dulu
Saya dulu pengen masuk UNJ itu justru bukan di FIK. Saya dulu pengennya tuh di sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris, pokoknya bahasa Inggris lah. Namun piagam saya kebetulan saya atlet panahan, piagam saya piagam panahan tidak linear. Itu pertama kali ikut ujian mandiri prestasi, ujian prestasi tidak lolos. Kemudian ikut SBMPTN juga tidak lolos. Sudah 2 kali. Akhirnya yang ketiga ikut seleksi mandiri utul ya dulu ujian tulis. Alhamdulillah lolos. Dan ya dulu juga ikut seleksinya ya lari-lari juga, seru dulu. Akhirnya alhamdulillah bisa keterima di FIK di prodi ilmu olahraga. Berarti malah sebenarnya Kak Jantan nggak menempatkan ketika pada bulan pertama ya, jadi kayak apa ya, mungkin second choice gitu mungkin ya. Ya sebenarnya sih pengennya dulu di bahasa Inggris gitu, tapi karena saya juga sadar diri masa segede gini masuk FIK gitu kan. Tapi alhamdulillah segede gini pun bisa masuk ternyata. Nah jadi ya, saya jalani dengan semangat. Ternyata justru malah di FIK ini saya bisa semakin berprestasi. Nggak tahu kalau saya dulu nggak di FIK malah saya tidak bisa mengembangkan prestasi saya. Saya nggak bisa tetap lanjut di panahan, di organisasi, di olahraga seperti itu. Ya semua ada jalannya pasti. Ya like river flow aja mengalir. Ya, ini ceritanya sangat menginspirasi ya. Oke, lanjut dari PKW nih, Mbak Mia. Kalau Cerita awal dari saya sendiri sih dulu memang pengennya juga nggak seperti Mas Jantan ya, nggak pengen diambil olahraga kayak gitu. Melihat latar belakangnya dahulu mau pengen di manajemen pendidikan kayak gitu sebenarnya. Tapi dulu saya pernah ikut event di olahraga juga, jadi mendapatkan piagam di olahraga. Jadi otomatis dulu tuh disarankan oleh guru dan juga teman-teman kayak gitu untuk daftar di di UND ini. Terus alhamdulillahnya saya coba tuh pas di SNM dan waktu itu ya yakin gak yakin ya udahlah daftar aja, mungkin kesempatan bisa lolos di sini ya, internshipnya di sini ya itu. Dan saya mencoba daftar dan juga alhamdulillahnya itu waktu senang langsung diterima kayak gitu. Oh ya, jadi piagam itu sangat membantu ya Kak ya buat masuk ke UNJ sendiri. Ya kalau menurut saya ya mungkin sangat menunjang ya kalau piagam itu, dan juga nilai rapot itu juga menurut saya juga menunjang kayak gitu. Oke, lanjut dari Mas Lutfi ya ini ya. Ya dulu pengalaman waktu pertama kali ceritanya gini aja ya, dari awal pertama kali aku pengen kuliah itu sebenarnya nggak kepikiran untuk kuliah. Aku juga bingung karena minat di sekolah itu secara tes itu tidak alhamdulillahnya di atas rata-rata. Jadi waktu milih itu juga sempat bingung sama guru BK dulu pernah konseling, kamu itu punya prestasi di bidang olahraga, tapi kamu juga memiliki kemampuan di bidang akademik yang lain. Jadi akhirnya waktu itu sempat bingung karena kenapa kok nggak ambil yang lebih ke akademik kayak gitu. Akhirnya dari orang tua ngusulin pernah nasihatin kalau hobi yang pekerjaan yang dari hobi itu biasanya nanti malah lebih lancar, lebih jalan lah. Jadi kalau ada nggak akan merasa malas atau bosan kayak gitu. Akhirnya kepikiran cari-cari info kuliah yang ada keolahragaannya kayak gitu di UNJ atau salah satunya di UNJ. Nah langsung akhirnya pingin milih ambil yang PDKR gitu. Di waktu pertama kali masuk itu di jalur Senapeda, jalur undangan lewat tes rapor. Ya monggo bisa lanjut ke Kak Vida, ceritanya gimana? Oke, kalau cerita dari saya hampir sama kayak Mas Janda, terus Mbak Mia. Sebenarnya FIK ini bukan pilihan pertama. Awalnya saya ingin masuk di PGSD kelas atau FIK. Nah, tapi ketika pembukaan SNM atau jalur undangan itu ada dorongan juga dari guru BK, loh kamu punya prestasi nih di bidang olahraga, kenapa enggak coba di olahraga? Terus
seleksi gitu kan. Pasrah sebenarnya saya ketika mau masuk itu, ternyata dapat di pilihan pertama yaitu BKSD 13. Terus cerita saya. Oke, jadi Mas Kay, kesimpulan dari 4 mapres ini, jadi kesimpulannya nggak naruh FIK di iya, pertama lah. iya, saya juga heran malah menjadi mapres sendiri. Mapresnya di FIK. Iya. Nah, kalau aku sendiri bingungnya kenapa mereka nggak menempatkan FIK di pilihan pertama, tapi justru malah berprestasi di FIK yang sendiri. Nah, kalau dari para mapres nih, kenapa memilih prodi itu? Prodi kalian masing-masing. Oke, sebenarnya kan saya dari prodi BKSD 12 nih. Itu sebenarnya nggak jauh dari impian saya jadi BKSD kelas karena saya pertama suka dengan anak-anak. Yang kedua, ini pengalaman saya sendiri dulu ketika SD. Saya senang banget olahraga tapi belum tersalurkan. Mungkin entah gurunya belum memperhatikan. Nah dari situ saya punya keinginan nih. Oh, saya bisa nih masuk jadi guru olahraga SD yang nantinya bisa memperhatikan anak-anak saya, anak-anak didik saya. Mungkin kalau pikiran saya masuk prodi itu ya, mungkin itu dorongan saya milih BKSD 13 kalau prodinya ya. Jadi Kak Lutfi mungkin yang PJKR. Kenapa milih PJKR? Dulu sih nggak pernah kepikiran pengen milih olahraga itu bagian apa, dulu nggak tahu apa PJKR atau IKON atau BGSD dan PKO itu sama sekali nggak tahu ini nanti basicnya jadi apa. Dulu cuma intinya aku ingin care aja sama dunia olahraga di Indonesia. Padahal Indonesia itu punya potensi sumber daya manusianya itu bagus-bagus untuk di kancah yang lebih tinggi. Nah gitu jadinya aku pengen gimana caranya jadi manusia yang bisa berguna di bidang olahraga gitu, terus bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Jadi gimana kita memberikan edukasi ke masyarakat, akhirnya PJKR itu juga ada unsur kependidikannya, jadi di situ bisa memberikan mengkomunikasikan dan menginformasikan kepada teman-teman yang lain itu tentang pentingnya olahraga gitu. Oh iya, berarti untuk masuk ke prodi PJKR berarti nggak memperhatikan prospeknya mau kerja jadi apa, itu yang penting bermanfaat untuk ya, kalau bagi saya sih seperti itu. Oke, lanjut Mbak Mia. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin kalau ambil dari prodi PKO sendiri itu memang dari saya itu lebih suka ke bidang kayak manajemen kayak gitu. Jadi kalau dari saya sendiri itu kalau mau ambil di PJKR, PGSD itu lebih kayak ke guru kayak gitu, dan saya mungkin kurang tertarik di situ kayak gitu. Dan pengen di PKO mungkin lebih fokus ke bidang saya yaitu di bidang bulu tangkis kayak gitu. Oke, lanjut yang terakhir nih, Mas Jantan. Oke, saya pilih prodi ilmu olahraga karena yang pertama dulu itu saya melihat PJKR, kemudian yang pertama dulu dari akreditasi dulu. Kalau waktu angkatan saya dulu kan yang PGSD saja masih B. Alhamdulillah sekarang sudah A semua. Yang pertama saya lihat itu akreditasinya. Kemudian dari animo peminatnya di FIK, animo peminat paling banyak itu ada di PJKR. Jadi saya nggak PJKR, nanti persaingan terlalu ketat karena sudah 2 kali gagal di ujian awal tadi. Saya mencoba untuk mengambil peluang. Kemudian tinggal ilmu olahraga sama PKO. Nah, aslinya saya tuh pengennya di PKO karena untuk mengeksplor lebih dalam mengenai pelatihan di panahan. Nah, saya tempatkan PKO di kedua karena yang pertama itu ilmu olahraga. Ilmu olahraga itu kan yang diterima cuma sedikit. Kalau perbandingan antara animo dan yang diterima paling banyak memang ilmu olahragaan. Cuma untuk animo keseluruhan kan PJKR. Nah, saya tempatkan di IKON yang pertama, baru PKO. Karena mikir saya kalau yang pertama kan susah keterimanya gitu kan. Semisal meleset pun yang di kedua. Tapi alhamdulillah memang keterimanya di ilmu olahragaan, ya alhamdulillah sampai sekarang sudah semester 7 di ilmu olahragaan. Sudah lumayan ya Mas ya? Ya lumayan. Ya itu cerita dari Mas Jantan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu mengenai perkuliahan. Nah, bagaimana sih cerita
singkat mengenai perkuliahan teman-teman ini di masing-masing prodi. Monggo dari Mas Jenta lagi. Ya, yang megang mic soalnya. Oke, untuk perkuliahan sendiri, awalnya orang awam pasti ngiranya kalau anak olahraga itu cuman main praktek, main bola, renang, pokoknya yang berhubungan dengan olahraga. Awalnya saya pun berpikiran seperti itu, hanya praktek, kemudian belajar mengenai yang mendukung praktek tersebut. Namun ternyata cakupannya lebih luas di olahraga itu. Bahkan hingga tingkat kita mempelajari tingkat sel ya kalau di olahraga. Nah itu saya tidak berpikir sejauh itu, dan ternyata manfaat dari ilmu yang saya dapatkan untuk dapat saya terapkan di kehidupan itu juga alhamdulillah sekali di ilmu olahraga ini untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari sangat luar biasa manfaatnya ilmu yang saya dapatkan. Ya, mau nanya lagi nih sama Mas Jenta. Kan Mas Jenta ini dari prodi IKOR ya. Nah, dengar-dengar itu ada dibagi menjadi 4 kelompok ya di IKOR itu. Yang mungkin bisa dijelaskan kepada maba ini buat gambaran nanti besok mau milih yang apa gitu. Baik, untuk konsentrasi sendiri di ilmu olahraga itu ada 4 memang. Yang pertama yaitu manajemen, saya sendiri mengambil manajemen. Kemudian ada terapi, kemudian yang ketiga ada adaptif, dan yang terakhir ada kebugaran. Ada 4 manajemen itu nanti diambil ketika sudah masuk semester 5. Nanti baru bisa mengambil salah satu. Ya, kalau Mas Jana ini kan ngambil manajemen ya. Terus alasan Mas Jana memilih manajemen ini kenapa? Ya. Yang lain? Karena passion saya sebenarnya di manajemen itu. Manajemen kan lebih bagaimana Anda mengelola suatu event, bagaimana Anda mengelola suatu fasilitas olahraga. Nah kebetulan saya juga wasit, jadi untuk mengelola suatu event kan saya butuh ilmunya supaya lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Jadi saya memang inginnya di manajemen. Ya. Sekarang ada nih cerita dari kaknya, dari PKO. Ya, kalau dari prodi PKO sendiri sih dari lebih banyak, memang lebih banyak di prakteknya kayak gitu ya mungkin, dan juga memang fokusnya di PKO itu memang langsung di jurusan ke cabangnya. Jadi misalkan ada kalau di PKO itu ada beberapa cabang. Yang pertama itu ada bulu tangkis, ada voli, ada bola basket, ada juga tenis meja, terus dan pokoknya masih yang termasuk olahraga kelompok kayak gitu, dan ada juga yang individu namun memang dibedakan kayak gitu. Terus untuk kalau kuliah di PKO mungkin ya memang lebih banyak prakteknya, tapi kita harus melihat dari akademinya juga. Kebanyakan dari mahasiswa PKO itu kan memang mereka terlalu ke bawah lingkungan ya, ke bawah lingkungan itu, ke lingkungan yang lebih sering praktek di lapangan kayak gitu. Tapi mereka kadang itu merupakan kita tuh sebagai akademika kayak gitu. Jadi diperlukan dari maba itu untuk mempersiapkan juga kita tuh tentang materi kayak gitu, tentang kuliah kita tuh bahwasanya baik tidak hanya mengenai kesamaan kita, juga mengenai materi-materi umum kayak gitu. Jadi mungkin harus imbang ya antara praktisi dan akademisinya Ya, di kepelatihan sendiri ya. kayak gitu. Nggak hanya praktek mulu, panas-panas mulu, tapi juga akademiknya juga harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan juga. Monggo bisa lanjut ke Kak Lutfi dari PJKR. Ya, kalau dari PJKR tuh kuliahnya, kalau menurut aku kalau nggak tahu lah, kalau menurut mahasiswa lain, nah, kalau bisa menikmati enjoy sama perkuliahannya, nanti bisa jalanin kok santai kayak gitu. Karena di PJKR itu bisa dilihat 50%, bisa kira-kira 50% nanti kalian belajar tentang di dalam ruangan, 50% laginya di luar. Jadi imbanglah antara teori dan praktek kayak gitu. Jadi tidak kalau di PKO kan tadi lebih dijurusin. Nah kalau di PJKR tuh nanti kita disuruh ada beberapa cabang olahraga yang harus pilih kayak gitu loh. Jadi kita diberikan kebebasan untuk memilih minat kita tuh di mana kayak gitu. Akhirnya kita bisa nentuin, oh besok kalau mau ngajar
jadi guru ya misal gitu bisa nentuin kalau saya jagonya semisal taekwondo ya gitu saya akan melatih taekwondo ya gitu. Jadi kita punya minatnya masing-masing, tapi juga ada teorinya kayak gitu lah. Imbang antara pendidikan dan praktek. Teori dan praktek. Nah, gitu lah. Kan ngomong-ngomong PJKR kan nanti prospeknya jadi guru kan? Ya. Jadi guru olahraga ya, mana kita harus menguasai banyak cabang olahraga ya. Paling nggak ya bisa lah, Ya. bisa nyobain buat murid-muridnya. Terus menurut Mas Lutfi gimana? Kesulitan nggak untuk menguasai cabang-cabang olahraga yang lain? Bukan spesialnya Mas. Ya kalau kan di situ bisa disuruh milih ya. Kalau kayak apa ya? Dulu tuh pernah kuliah. Oh ini baru-baru ini disuruh milih kayak tenis meja. Bener aku juga nggak bisa tenis meja. Nah itu aku juga disuruh apa namanya juga yuk berlatih juga setiap latihan yang nyoba gimana bermain tenis meja, juga belajar teorinya tenis meja juga nanti bisa selanjutnya sampai besok cita-cita apa gitu bisa mempraktekkan dan memberikan contoh kepada anak-anak. Berarti belajarnya bukan hanya waktu kuliah saja ya? Ya. Tapi untuk menguasainya butuh waktu yang banyak. Di luar kuliah pun kita harus juga belajar juga ya? Ya betul sekali. Oke lanjut, selanjutnya Mbak yang ngomongin Imut. Iya. Oke, kalau dari PGSD Penjas sendiri itu hampir sama kayak PJKR, cuman dari kami itu difokuskan untuk anak-anak karena olahraga ini mulai dikenal atau mulai kita ajarkan dasar-dasarnya itu ketika sekolah dasar. Jadi di sini kita tidak berekspektasi tentang perfectnya dia melakukan teknik A, teknik B, teknik C, tapi mengirim para siswa untuk mau mencoba atau mau bermain walaupun tidak sesuai teknik yang benar. Tapi di sini juga harus digarisbawahi teknik yang benar itu perlu diajarkan, hanya saja tidak selevel PJKR. Nah, lebih lagi kalau PGSD Penjas ini lebih ke modifikasi. Jadi tidak seutuhnya ketika main bola ya seutuhnya main bola lapangan dengan ukuran besar, terus bola basket pakai bola basket beneran. Nah itu kalau PGSD Penjas lebih dimodifikasi. Itu sih Kak kalau dari PGSD Penjas sendiri. Lebih ke kesenangan, terus anak-anak itu mau mencoba. Nah itu dari PGSD Penjas. Jadi modifikasinya itu disesuaikan dengan umurnya ya? Ya. SD kan masih motoriknya masih di bawah. Ya. Nah itu maupun dari sarana prasarana disesuaikan sesuai kelasnya. Itu sih dari PGSD Penjas. Kembali lagi di acara Bincang Mahasiswa Prestasi MIK tahun 2020. Ya, tadi kita pesan minum ya kalau saya ya. Oke. Ya, karena tadi kita pesen di bawah tapi Iya, tadi pesan orange juice, avocado, sama lagi ya? ngapusin iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, makan sudah datang. Monggo. Nunggu ya. Mari sambil diminum-minum loh. Sambil minum ya seadanya pelangi, aqua. Mas, tadi belum bayar mas. Sini dulu bayar dulu, monggo. Oh iya, tadi pesan makanan sama minuman ini habisnya berapa kira-kira? Nggak habis apa-apa, karena ini saya traktir Mbak. Oh, ditraktir. Oh iya, tadi lupa ini namanya siapa? Tadi belum perkenalan ya? Iya, perkenalkan nama saya Rehanata Syifa Ansori. Saya mahasiswa. Siap, mahasiswa. Ini teman-teman boleh Silakan. Tidak. dibukain katanya. Oke, monggo teman-teman bisa Mapres bisa sambil di minum, dimakan, dan minum Oh, perlu dibukain atau gimana? Mas Ansar tolong ya, ini saya minta tolong banget.
Diet siap Mas Jantan. Targetnya turun berapa kilo Mas? Masih jauh. Oh masih. 40 kilo. Targetnya biar nanti seperti Mas Lutfi ya. Oh iya. Oh iya kan katanya Mas Jatan tadi turun 9 kilo ya? Iya. Itu melakukan tips and trick apa? Atau diet OCD kan? Ya enggak pakai OCD. Cuman kalau di IKOR dulu saya itu diajarin cara menghitung input output kalori itu. Nah, Dan itu didapat dari ikor juga ya? iya, Bos. saya dapatkan ilmunya. Makanya tadi saya ngomong sangat bermanfaat karena bisa saya terapkan di diri saya sendiri. Percaya. Oke. Oke, itu salingan saja ya Mas ya itu ya. Oke, lanjut. Nah, pasti mahasiswa baru di rumah bingung nih sama Kak Risma, Kak Ancol, saya sendiri juga bingung gimana sih cara mapres manajemen waktunya. Yang kuliah juga jalan, prestasi juga jalan, tapi juga bisa jadi mapres di prodi masing-masing. Monggo bisa dari Kak Ida. Oke, manajemen waktu ya? Iya, manajemen waktunya. Dari manajemen waktu itu seperti mahasiswa lainnya, pagi, kuliah, sampai sore itu. Cuma kan kalau ada tambahan, kalau cari prestasi kan ada latihan kan. Nah itu kebetulan saya semester 1 kemarin ada latihan futsal, ikut UKM futsal di UNY. Dan ini juga tantangan bagi saya karena saya sendiri kuliah di Wates dan latihan harus di pusat. Nah kalau cara saya sendiri ya pagi biasa kita kuliah atau kuliah nanti pulang dari kuliah langsung ke pusat. Kalau ada jadwal latihan tuh biasanya saya naik shuttle. Oh ya, naik shuttle tuh ya naik shuttle yang tayo yang wedi. Nah, itu 1 jam perjalanan tuh biasanya sampai sini sekitar jam 4:30-an pas lah kalau mau latihan ya telat sih sebenarnya tapi nggak apa-apa. Kalau latihan pagi kan ada tuh sesi latihan pagi itu kebetulan saya izin nggak ikut karena kan harus kuliah pagi juga. Itu biasanya disiasati dengan latihan sendiri tapi nanti ada instruksi dari para pelatihnya. Nah itu kalau ketika mau perlombaan, nah, kebetulan sekarang saya udah tidak aktif di kecabangan lagi, sekarang beralih ke organisasi. Nah itu juga manajemennya hampir sama. Ketika kuliah ya udah fokus kuliah, tapi setelah kuliah nanti ada ngurus organisasi mau apapun nanti sampai jamnya pun malam bisa. Cuman kalau udah jam kuliah ya udah fokus kuliah. Dan ketika tugas atau ada tugas apapun kan biasanya baru nih sama event-event. Nah saya siasatinya tidur kan malam, biasanya malam sekitar habis event lah. Nah jam 3 saya bangun, jam 3 itu saya bangun mengerjakan tugas yang bisa dikerjakan kan. Jadi ketika kuliah jalan, organisasi maupun prestasi juga harus ikut seimbang. Begitu kalau dari saya. Berarti Mbak Fitra ini termasuk Wonder Woman ya? Waduh. Bolak-balik dari Wates, Jogja. Ya begitu. Mau gimana lagi? Saya kebetulan kan, oh ya buat teman-teman tahun ini kebetulan tidak ada FIK di Wates. Maksudnya tidak ada yang masuk di Wates. Tapi kami di PGSD itu masih ada di sana. Masih ada 3 kelas angkatan 2018 dan 2019. Tapi untuk PGSD Bejas 2019 sudah dialihkan di pusat lagi. Itu sih. Alhamdulillah kabar baik. Oh iya, jadi kita di pusat semua ya jadi. Iya, tapi ada wacana tuh nanti diploma atau vokasi di Wates buat tambah-tambah FIK di Wates. Itu sih. Sekilas info tentang Wates juga, FIK di Wates. Oh iya, sekilas juga kalau fasilitas FIK yaitu kolam renang UNI sendiri itu adalah sudah standar internasional ya Iya, betul. di Wates ya? Iya, di Wates. Kebetulan ada kolam renang internasional di sana. Yang bisa jadi kebanggaan FIK. Iya. Udah pernah coba Mbak Fida? Oh, udah. Oh iya. Di sana. Oh iya. Kalau saya jauh lah. Besok ke sana ya naik shuttle. Oh iya. Ayo, oke. Saya mabuk soalnya Mbak. Itu sih manajemen dari saya. Untuk manajemen dari Kak Lutfi sendiri selama kuliah, lomba, atlet. Kalau saya sendiri sih manajemen waktunya ya kayak mahasiswa umumnya. Kalau kuliah ya kuliah terus bisa
ada waktunya istirahat, ada jamnya masuk tepat waktu kayak gitu. Apalagi kalau di FIK itu ada jamnya praktek, terus nanti bisa lanjut jamnya teori, entah praktek lagi, makanya itu kadang di sela-sela di sela-sela jadwal yang padat kayak gitu disempatkan untuk bisa istirahat, makan kayak gitu bisa. Jadi walaupun kegiatannya berat kayak gitu, tetap bisa menjaga kesehatan tubuh kayak gitu loh. Jadi kalau manajemen waktuku sih kayak umum aja sih, kayak mahasiswa umum. Jadi kalau udah benar-benar merasa jadwalnya padat kayak gitu, udah rest dulu aja daripada nanti dilanjutin tidak maksimal, nanti akhirnya drop. Kesehatan ya yang terpenting ya. Terus kan biasanya mahasiswa kan nggak cuma kuliah aja, pasti butuh main, terus juga ada godaan gadget juga itu. Itu menurut Mas Lutfi gimana Mas untuk mengatasi sebagai mahasiswa prestasi biar meminimalisir main dan gadget itu bagaimana? Kalau gadget ya, kalau bahas gadget itu mesti nanti panjang banget. Kalau masalah gadget, apa dan lainnya nanti bisa panjang. Kalau aku mau bahas tentang gadget, mungkin aku bisa membatasi kalau jam 9 malam itu udah off dulu untuk bermain HP-nya. Kalau semisal masih ada tugas itu bisa dimaksimalin sejam sampai jam 10 malam gitu. Setelahnya HP-nya dimatikan kayak gitu. Terus atau semisal juga waktu kuliah sebisa mungkin kalau tidak disuruh untuk menggunakan handphone atau smartphone atau laptop kayak gitu, untuk HP tetap dimatikan. Kan kebiasaan itu terkadang waktu dosennya lagi jelasin, kadang juga ada yang sering-sering main HP, seperti makanya itu kalau kan juga bisa sebenarnya waktu selama dosennya bisa masih menjelaskan, kita juga bisa mendengarkan sekaligus istirahat ya gitulah. Jadi kayak enjoy aja gitu loh kuliahnya. Jadi kalau kita udah dosen jelasin tapi kita juga bermain, akhirnya kan nanti ilmunya nggak masuk ya. Berarti mengenai gadget sendiri, Mas Lutfi itu benar-benar bisa membatasi ya? Dari diri sendiri itu ada kemauan gadget itu ada batasannya Pasti. Itu teman-teman maba bisa dicontoh ya Mas Lutfi, mantap. Lanjut Mak Gria dari PKO. Oke, untuk tadi mengenai manajemen waktu, kalau untuk saya sendiri sebenarnya tidak kalau masalah prestasi tidak di bidang olahraga, beda dari teman-teman yang lain ya. Saya memang ngambil di jalan yang lain, maksudnya tidak sejalan dengan teman-teman karena memang bagaimana kayak menyadari itu loh, teman-teman, kalau mengambil kecabangan saya mungkin sudah kayak melihat peluang dan bagaimana nantinya kayak gitu. Jadi karena prioritas dan juga kemarin mulai semester 1 itu udah kayak tertarik di bidang penelitian kayak gitu. Jadi dari semester 1 itu udah mengambil untuk menggeluti di bidang itu. Jadi lebih fokus ke penelitian itu. Jadi untuk kalau manajemen sendiri sih, kalau dari diri saya lebih kepada disiplin, kepada komitmen kita kayak gitu. Jadi kalau memang kita sudah dari awal udah komitmennya untuk memprioritaskan dari kuliah itu sendiri, ya mungkin kita harus komitmen dengan rencana awal kita kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Komitmen diri ya nantinya ya. Ya, ini ada satu lagi nih pertanyaan buat Kak Mia nih. Akhir-akhir ini kan Kak Mia itu sering ya lomba internasional ya, kalau nggak salah LKTI kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah diberi kepercayaan itu bisa kesana ya gitu sama teman-teman untuk kegiatan di sana gitu. Nah itu kan pasti meninggalkan beberapa mata kuliah ya. Nah bagaimana Kak Mia itu menyikapi tentang itu? Awalnya sih kalau dari dilihat mau ikut lomba itu pasti kan ada konsekuensinya kayak gitu kan. Bagaimana nanti kalau dosennya inilah tugasnya kayak gimana kayak gitu kan. Mungkin dari persiapan itu kita harus yang paling utama itu menghubungi dosen kayak gitu. Dosen pembimbing kita itu kayak tanya-tanya kayak gitu, bagaimana nanti kalau saya ikut lomba gitu. Jadi, Konsultasi ya? Ya konsultasi dahulu kayak gitu. Terus
gimana nanti tugasnya. Tapi kita harus juga koordinasi sama teman-teman kita gitu. Nanti kalau ada tugas atau apa-apa dikasih tahu kayak gitu. Jadi menurut saya kalau dari dosen FIK itu masalah kayak gitu kalau berhubungan dengan prestasi itu alhamdulillahnya mudah untuk mengcover dari tugas kayak gitu, dari nilai itu gitu sih. Asal berprestasi namanya. Iya begitu. Ya, alhamdulillah. Mungkin Mas Jomia lanjut selanjutnya Mas Jatan yang terakhir. Ya, untuk time management tadi ya, untuk bagaimana manajemen waktu ketika menjadi mapres dan kuliah. Alhamdulillah saya bisa untuk mengatur waktu saya saat kuliah dan saat mapres. Bahkan pada waktu mapres itu saya kebetulan juga ketua KM, dan itu juga bertepatan dengan kita mau berangkat lomba. Jadi saya juga latihan, saya juga mengurusi perizinan lomba dan permohonan proposal ke rektorat juga, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan untuk mapres ini. Jadi semuanya tinggal bagaimana niat kita, tinggal bagaimana tadi kata Mbak Mia, bagaimana kita berjanji pada diri sendiri apa yang akan kita lakukan itu. Kalau tidak ada niat ya tidak bisa. Semuanya itu yang paling utama itu niat dari hati bahwa kita akan menjalani ini mapres, kemudian sebagai anggota di suatu organisasi dan kuliah dengan niat pasti semuanya akan berjalan. Iya. Makasih Mas Jatan. Selanjutnya itu kan kita tadi udah membahas tentang bagaimana sih awal masuk jadi maba, terus bagaimana perkuliahan di FIK sendiri. Nah ini mungkin ada gambaran cita-cita dari mapres ini untuk kedepannya. Monggo dari Mas Jatan lagi. Oke, untuk cita-cita sih gini ya, semakin kita dewasa, kalau dulu kita SD kan cita-citanya apa? Jadi astronot, jadi Polisi. Astronot. jadi polisi, Polisi dokter. tidur. Saya polisi tidur kegedean, polisi juga kegedean kan sudah. Nah jadi yang realistis saja, saya tuh pengen untuk kembali mengabdi ke daerah asal dan menjadi pegawai di sana, atau menjadi dosen ya alhamdulillah itu bonus. Tapi yang saya inginkan tetap kembali mengabdi ke daerah asal. Itu sih nggak terlalu muluk-muluk lah, karena kita juga realistis saja. Kalau saya ingin jadi gubernur atau apa itu kan terlalu dini dan terlalu muluk-muluk untuk saat ini. Itu. Dari kami ya nih, punya cita-cita apa setelah lulus dari FIK ke depannya? Kalau saya sendiri kalau lulus dari FIK mungkin kalau ada rezeki ya mungkin mohon doanya untuk teman-teman juga ya, kalau ada rezeki nanti ingin lanjut di melanjutkan studi kayak gitu. Dan kalau cita-cita sih ya sama halnya kayak Mas Yantan, mungkin pengen mengabdi juga, tapi ya kalau masih ada kesempatan untuk belajar, jadi ingin melanjutkan di jurusan memperdalam lagi di bidang olahraga kayak gitu, di studi selanjutnya kayak gitu kalau dari saya. Oh iya. Baik. Selanjutnya Kak Lutfi. Kalau dari saya hampir sama sih kayak sebelum-sebelumnya. Kalau ada rezeki lebih habis lulus itu insya Allah kalau ada lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Terus kalau misal nggak masih belum ada bisa mengisi dengan berbisnis. Soalnya saya juga pengen buka usaha di rumah asal. Ya, lanjut. Kalau dari saya cita-cita masih tetap sesuai prodi, pengennya jadi guru, tapi tidak menutup kemungkinan kalau akan melanjutkan studi nanti. Itu sih dari saya. Yang terakhir nih, pesan-pesan atau motivasi buat para maba yang nantinya masuk ke FIK. Monggo daripada Mbak Vida. Oke, kalau untuk maba, mungkin prodi kalian sekarang bukan pilihan utama atau bukan pilihan yang kalian inginkan, tapi percayalah ini takdir dari Tuhan yang terbaik, insya Allah dijalani. Jangan lupa ketika berkuliah
manfaatkan waktu dan kesempatan sebaik mungkin. Misal ikut UKM, ikut Ormawa ataupun yang lainnya. Jadi pesan saya, manfaatkan waktu dan kesempatan ketika kalian semua berkuliah. Gitu. Makasih banget nih dari Kak Fida. Sekarang gantian ke Kak Lutfi. Untuk motivasi ke mahasiswa baru, kalau dari saya sih, kalau belajar itu bisa di mana aja, nggak usah harus di waktu kuliah saja, di mana aja kalian bisa belajar, bisa ada sumbernya dari mana aja. Terus kalau mau belajar itu nggak hanya untuk mengejar kamu cerdas, kamu pintar, yang penting adalah kamu tuh berguna bagi bangsa dan negara. Oke, lanjut nih motivasi dari Kak Mia nih. Untuk para maba yaitu tetap semangat gitu ya, untuk meskipun nanti misalnya belum keterima di universitas yang diinginkan, jadi tetap bermanfaat bagi yang lain. Jadi selama kita mau belajar dengan konsisten kayak gitu juga tetap semangat gitu. Ya, mungkin itu motivasi dari Kak Mia ya. Ini yang terakhir nih dari Kak Chandra yang semester 7 ya Kak ya? Iya. Ya, motivasi buat maba. Paling tua paling gede. Iya. Di badannya. Oke, motivasi untuk teman-teman mahasiswa baru yang akan bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya cuma berpesan lakukan satu hal saja yang menjadi kelebihan Anda. Satu hal, tidak usah macam-macam, hanya satu hal. Karena suatu saat itu yang akan menjadi masa depanmu sebagai bekal Anda untuk meniti masa depan. Hanya satu hal saja. Semisal Anda atlet, Anda melihat peluang bahwa di atlet seperti saya panah. Anda melihat peluang di panah dulu, saya melihat peluang di panah itu besar. Akhirnya saya ikut panahan dan siap tekuni hingga saat ini. Alhamdulillah saat ini juga masih bisa berprestasi di panahan. Seperti itu. Itu saja sih. Ya, terima kasih. Ini motivasi ya dari Mapres ini mungkin bisa untuk adik-adik maba ini bisa lebih semangat kuliahnya, lebih mengejar cita-citanya seperti itu. Nah, ini terakhir kesimpulan dari kami selaku host di acara Bincang FIK UNJ ini. Monggo kesimpulannya. Dari saya dulu ya. Kalau dari aku bisa nyimpulkan banget, ini adalah bukti nyata bahwa mahasiswa olahraga nggak hanya yang berkembang di masyarakat sekarang kan. Mahasiswa olahraga hanya jago ototnya doang, nggak ada otaknya. Ya maaf belum ya. Tapi nyatanya ini bukti nyata bahwa dari FIK mempunyai mahasiswa berprestasi di bidang akademik. Monggo kalau dari Mas Anjol. Ya kalau dari saya sih semua orang itu biasa saja. Semua orang dikasih waktu 24 jam dan itu tidak kurang tidak lebih. Semua orang mendapatkan waktu yang sama. Tapi kita belajar dari mereka mahasiswa prestasi yang bahkan dulunya bukan pilihan masuk ke Fakultas Ilmu Keolahragaan, tapi karena mereka mau tekun dan menekankan pada dirinya untuk terus berprestasi, maka sekarang mereka sudah berprestasi bahkan sampai kancah internasional. Jadi buat teman-teman maba yang mungkin agak menyesal masuk ke FIK, jangan, tetap jalani saja. Siapa tahu itu jalan terbaik bagimu. Oke, mungkin udah cukup ya? Ada yang mau sampaikan? Enggak ya? Dan sampai di penghujung acara Bincang Mahasiswa Prestasi FIK, saya Khairul Jasa pamit undur diri.